Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, dipersilakan memimpin doa. Oke, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Ibu tulis saja ya nama Ibu di sini ya. Nama Ibu Hananda Afifah. Kalian bisa panggil Ibu Nanda. Oke, udah pada tahu kan ya Ibu mau ngajar mata pelajaran apa? Ya betul, PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, siswa diharapkan mampu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, yang ketiga, memahami konsep hak asasi manusia. Yang keempat, memahami substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kelima, menganalisis kasus-kasus hak asasi manusia. Yang keenam, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Yang ketujuh, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat ya sih apa itu hak asasi manusia? Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, ya betul. Hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, betul. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh warga negara Indonesia. Kemudian, adapun macam-macam hak asasi manusia. Ada yang tahu apa itu macam-macam hak asasi manusia? Seperti hak asasi pribadi. Yang mencakup hak asasi pribadi apa aja? Hak kebebasan berpendapat, betul. Terus ada lagi apa? Hak beragama, ya betul. Terus selanjutnya ada lagi hak kebebasan bergerak dan lain sebagainya. Selain hak asasi pribadi, ada lagi apa? Hak asasi ekonomi. Apa sih yang mencakup ke dalam hak asasi ekonomi itu? Seperti hak untuk memiliki, menjual, serta membeli sesuatu. Itu termasuk ke dalam hak asasi ekonomi. Kemudian selain hak asasi ekonomi, ada lagi hak asasi politik. Apa aja sih yang termasuk ke dalam hak asasi politik? Hak mendirikan partai politik, terus kemudian hak untuk memilih,
Terus ada lagi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Ya, selain itu, selain hak asasi apa aja tadi? Hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Terus ada juga hak asasi sosial dan kebudayaan. Terus ada lagi hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan. Oke. Sampai sini sudah pada paham ya? Terus selanjutnya Ibu akan menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi, setiap negara di dunia wajib menegakkan hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri menganut ideologi apa? Ada yang tahu? Ideologi Pancasila. Yang dimana ideologi Pancasila ini sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan Pancasila ini sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Lalu, gimana sih Bu Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin itu semua melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila itu seperti nilai dasar Pancasila, nilai instrumental, terus lalu ada lagi nilai praktis Pancasila. Jadi nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat, nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Ayo, apa aja Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal. Universal itu maksudnya berlaku untuk semua manusia dan bangsa tanpa batas tertentu. Sehingga di dalam Pancasila ini terkandung cita-cita, tujuan negara, serta nilai-nilai yang baik dan benar, anak-anak, seperti itu ya. Terus Pancasila ini juga bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Oke. Terus selanjutnya ada yang dinamakan nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental ini sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar tadi. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental mulai dari berbentuk ketentuan. Ketentuan tersebut yaitu ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila ini. Gitu anak-anak. Selanjutnya ada lagi tadi nilai praktis Pancasila. Nilai praktis Pancasila ini merupakan realisasi nilai-nilai suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis senantiasa berkembang dan selalu mengikuti, jadi nilai-nilai praktis Pancasila itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Makanya kenapa kan Pancasila Pancasila itu termasuk ideologi yang terbuka, karena Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Terus
Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Adapun kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Oke, ada yang bisa sebutkan contoh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia itu apa saja? Yang pertama, apa? Kasus tragedi Trisakti. Kemudian ada lagi kasus pembunuhan Munir. Kemudian ada lagi kasus penculikan aktivis 1997-1998. Oke. Kalau contoh kasus pelanggaran HAM ringan seperti apa aja? Pencurian, pencemaran nama baik, terus kemudian ada lagi apa lagi? Kekerasan fisik ringan, itu juga termasuk kasus pelanggaran HAM ringan. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kayaknya waktunya udah habis ya. Kalau gitu, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kelompok ya. Jadi, di kelas ini ada berapa siswa? 32. Kalau gitu kita buat jadi 8 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Untuk pemilihan kelompoknya bebas, kalian boleh pilih kelompoknya masing-masing. Tugasnya yaitu yang pertama, carilah kasus pelanggaran HAM selama pandemi COVID. Kemudian yang kedua, analisislah kenapa contoh tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Baik, untuk dikumpulkannya ke alamat email Ibu ya, Ibu tulis di sini ya. Nanti perwakilan kelompoknya saja yang mengirim ke alamat email Ibu. Ada fifa14@gmail.com. Deadline-nya paling lambat dikumpulkan tanggal 20 Desember. Oke. Terima kasih banyak anak-anak. Sebelumnya Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.